Selamat datang di podcast Halusi Nation. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I be moving fast. Call me a shooting star. Let 'em know who you are. Flying up in a bar. Wish on a star. Time to show 'em who's in charge. Call me a shooting star. Shooting stars. Didn't even get to cross. I said I'm moving too far. Get to glass. Ya, 2, 1. Ayo cuy, Balik lagi bersama kita di Halusinesia. Halusinesia. Pantes gue tadi ngeblur tadi. Halusination gitu kayaknya. Halu. Hari ini kita udah sama Isa Baja dan juga Refki. Nah, hari ini bakal ugal-ugalan kita. Ugal-ugalan. Thank you. Udah sampai ke Cinere akhirnya saya. Jauh nggak? Lumayan lah. Lumayan ya. Dari timur ke sini. Dari timur leste apa? Durian sawit nih. Durian sawit tadi. Durian sawit. Cuaca sih pas ya. Adem. Pas Lah ya. senja ya. Senja sambil ngopi lah ya. Senja menawan pinggir jurang nih kayaknya. Jadi gimana? Gini Pak, kemarin gua sempet ngeliat media tuh ada berita tentang lu yang katanya istri lu ya Pak, Iya. itu kena musibah, korban dari apa sih nyebutnya, Eksibisionis ya. eksibisionis. Ya. Bahasa kekinian banget sih. Ya kalau nggak ngerti nanti kita akan tampilkan artinya ya. ya arti dari itu. Oke, itu secara garis besarnya itu kan pelecehan ya. Iya. Itu pelecehan ya. Pelecehan buat korban. Kali kepuasan buat Iya. pelaku. Buat pelaku. Iya. Oh iya, itu pelecehan. Itu kronologinya kalau dari kejadian yang kemarin gimana kira-kira? Gua agak bingung juga. Jadi 3 bulan terakhir ini emang bini gue lagi demen-demennya apa? Jogging tuh, olahraga kan. Nah sebenarnya di komplek cuma. Jadi bini gue tuh pasti sejam. Jadi 4 putaran komplek itu kalau secara kilo 4 kilo. 4 kilo. 4 kilo. Jadi itu putaran terakhir nggak tahu kenapa dia dipepet sama motor. Dipikir tetangga mau nyapa segala macam gitu. Jadi siapapun pasti kalau ada motor di sampingnya mau nggak mau nengok dong. Iya, otomatis. Siapapun nih ya, Iya, pasti iya. lah. Lu juga akan ada motor Refleks kan? Dia refleks. Jadi begitu dia refleks, atau ada pelaku itu yang udah buka tangannya udah ke situ, udah ngeluarin, udah mainin, Oh langsung. Sambil jalan. sambil naik motor. Wah, Udah mania. pro, gokil. Ya kan? Gokil sih anjir. Ya udah mainin gitu, dikeluarin udah mainin gitu. Jadi tapi begitu karena itu di tikungan pasti dari sana kebetulan ada motor lain. Jadi dia langsung ngebut. Kalau takut ke gap dia. Iya, jadi posisinya begitu, pelaku tuh seperti itu langsung ngebut karena ada motor lain. Nah, ternyata nggak selesai di situ. Di gang lain udah nungguin, yang kemarin kesebar di CCTV mungkin nanti bisa kalian cari itu yang di pohon pisang. Dia udah nungguin di situ. Oh, udah nungguin Lagi. Jadi itu yang kedua lah jalannya. Tapi karena bini udah mergokin sebelumnya, jadi begitu mau sampai perempatan dia udah kayak nungguin muter balik tapi cabut. Bini gua ngeliat dong, wah jadi nungguin nih, beneran ternyata nungguin di bawah pohon pisang itu. Cuma bini gua udah bawa batu bata jadi dilempar. Dilempar sama bini lu. Iya. Tapi itu bini lu sendiri lari.
sendiri. Cuma ada yang orang olahraga juga yang kemarin gue sempet storyin nyari untuk saksi, ini 2 orang ini ada juga gitu. Cuma orang itu nggak tahu menau kan, jalurnya beda gitu. Ini gue dari sini udah ditungguin sebelah sini, orang ini kesana. Anjir, shock banget pasti bini lo ya. Lumayan Kan, pastilah gila kerja siang lagi kan. jam 6.40 Jogging. hari Minggu. Jogging pagi. Jogging sih ya. Bangsat banget sih asli Belum pagi. disari sih lu. Dia pagi-pagi udah tahu udah engas aja tuh ya kan. Pagi-pagi udah enggak Serangan fajar. Secara pengakuan dia sih katanya dia baru 2 kali melakukan dan terpengaruh dari bokep dan habis minum-minuman katanya. Oh, jadi Anjing, gue bilang jadi jam 6 pagi dia minum dulu. iya makanya toko di mana yang buka ya. Ya kan bisa aja kan. Ini kan pelaku mau ngomong apa terserah kan. Iya, Dia iya. ngomong 2 kali kayak terserah. Iya. Cuma kan begitu berita itu naik tetangga-tetangga di komplek itu ternyata banyak banget yang jadi korban. Anjir. Loh kenapa ya? Kok yang sebelumnya itu enggak? Mungkin mereka nggak berani atau Iya, mungkin nggak berani. Banyak banget. nggak punya bukti juga. Atau selain itu biasanya udahlah malas ngadu karena biasanya nggak diproses kan. Gitu biasanya. Anjir. Dan ternyata mereka lebih parah loh. Kejadiannya tuh lebih parah, bahkan nggak tahu nih ini sama apa enggak, cuma dia mengiyakan dari motornya itu sama. Jadi yang DM gue ini, yang cerita ke gue ini nggak lagi sedang jalan kaki, jadi lagi di teras nyuapin anaknya. Tak tahu ada motor berhenti, manjat di tong sampah depan gitu terus nunjukin. Oh, yang lu capture ya? Iya, Yang- gila. Oh, iya, gila ya. Oke. Ada. Itu sih gila, psycho itu. Udah maniak gitu ya. Nah, maniak kok psycho sih anjir. Jadi di komplek gua itu yang DM yang cerita itu udah masuk secara DM ya, gue hitung cuma 10 dan yang 4 atau 3 itu mengiyakan dengan orang yang Sama. Oh, Oh, berarti dia ngaku-ngaku 2 kali bokis. Big Masa boy big. gitu. gitu. Udah ke gap itu. Mau nurunin masa tahanan. Iya, hukumannya Ngaruh apa? Padahal nggak ngaruh. Iya, gitu. Udah Ya, dipegang ya, itu udah selesai. jelas banget tuh feeling gue ya. Dia emang udah sering itu kayak gitu. Sering. Yes, dari secara cerita sih gue juga feeling gitu. Ya mana ada yang ngaku sih Pak, udah berkali-kali iya. Pak. Iya, Kalau benar. pagi sange kamu juga. Gila. Iya. Gak, tapi dia rutinitas tiap pagi Nyet, berarti begitu ya. Keliling komplek nyari ibu-ibu itu kali ya. Ibu Iya. yang legging kendor gitu. Anjing kendor melotrok mah. Gila, gokil banget ya. Tapi kalau gue 30. menurut gue ya orang-orang kayak gitu tuh buang-buang waktu Nyet. Cuman gara-gara mainin tititnya doang jadi di penjara. Kok ditanya kawan di penjara, lo kenapa penjara? Gue mainin tititnya. Iya, ngapain? Nggak enak banget ya. Sini sih komenin sih. Gak elit Nyet maksud gue. Ini nonton aja udah enak menurut gua, dibanding lu di depan orang-orang. Tapi Kacau sih soalnya. Tapi itu emang udah parah sih menurut gua. Maksud gua dia itu taraf nafsunya tuh udah ngelebihin batas. Iya. Ya, Iya, sampai kayak karena- gitu. Dan dia di luar kontrol akhirnya. Iya. Ya kan sampai ngelampiasin di dunia nyata cuy. Ya kan dia Hmm. mungkin referensinya kan dari film keren nih. Gue bikin sekalian. Jepang tuh biasanya begitu tuh. Oh iya, Iya kan, iya. Jepang biasanya. Gila Mungkin sih. dia terpengaruh gara-gara minum. Masih teman-teman gue minum nggak ada sih ngeluarin titit. Iya. Banyak nih. Nggak ada ngeluarin di toilet cuy. Iya. Ada tempatnya. Aduh, gue gitu. Goblok. Nyari alasan yang lain kayak. Mabuk kayak gitu. Minum apa sih? Minum apa? Anda konsumsi apa Anda? Inisialnya apa sih? Iya kemarin Indonesia nggak sempat Wih, tahu ya. Wahyu Ini. Widi bukan? Ngapa gua lu? Nama. Nama. Oh, namanya pelaku tuh Yusuf kalau nggak salah. Ya ampun, namanya Bang bagus. Yusuf, Anda kenapa Bang? Anda. Aduh. Secara umur juga udah lebih dari gocap padahal ya. Udah lebih dari gocap. Ini gocap. Cuma dia belum merit sih. Itu tua sih. Oh, mungkin Karena itu. Karena itu mungkin. Ya, tapi ya masa ke situ juga sih. Iya sih. Ganggu banget sih. Ganggu sih. Jadi gue tahu kasusnya si Isa ini pertama dari Lambe Tura nih.
Gue ngeliat, waduh ini si Isa kenapa nih, gawat banget nih. Pas gue baca, anjing bini kena korban ya. Langsung gue hubungin Rafki. Ref, Isa nih harus Ref, ini gawat nih. Gawat. Gue Langsung. juga liat, oh iya bener. Kasus gituan gimana? Gue bayangin. Terus gue sebagai lakinya atau suami terus kalau nggak bergerak ketemu kan gila nih ini istri gue nih men. Iya, dilecehin. Iya. Nggak bisa lah ya, nggak bisa, ntar dulu kalau soal istri. Bener. Tapi proses selanjutnya gimana tuh Pak? Lu hari itu juga langsung Itu kan dia hari Minggu. Ah. Hari Minggu begitu selesai dia dia bilang ke gue, "Yang aku tadi ada cowok gini-gini." Oke, gue bilang gitu. Di mana? Gue bilang itu di jalan. Ini kejadian pertama yang tadi dia buntutin yang ngeluarin itu kita secara jalan ya, di jalan Amarta. Tapi gue begitu ke lokasi itu, begitu dia laporan, gue cek CCTV tuh nggak ada. Terus dia bilang kan, tadi yang kedua di Ramayana, gue kesono ada CCTV, gue cari, gue nanya warga sekitar, ini kalau nyari CCTV ini monitornya di mana? Di Pak RT Pak. Gue ke Pak RT lagi jalan sepeda, lagi sepedaan Minggu juga. Sorenya Minggu jam 3 gue baru disamperin Pak RT, ada apa masih saya nyari gitu. Nah gue laporan, gue bilang, ya udah dikasih unjuk. Yang monitor yang waktu itu langsung gue sebar. Yang hari Minggu itu, cuma itu kan monitor dari handphone kan. Amatir ya. Cuma mungkin karena udah viral Minggu malamnya, Senin pagi pihak dari kepolisian jemput bola ke gua nanya, langsung nanya ada tindakan, dia terus minta coba ke cek lokasi segala macam. Senin tuh ya, udah Senin pagi cek lokasi CCTV. Bapak dari kepolisian cuma bilang, nih kita butuh banget ngelihat jangan dari capturean dari handphone, dari monitor. Nah kebetulan itu Senin itu belum ada yang rumah yang nyimpen monitor di komplek gua itu lagi keluar kota, jadi belum ada. Gitu. Nah itu Senin malam baru mereka pulang, aku dapat Senin malam. Nah Selasa pagi baru tindak lanjuti laporan resmi, aku gantian yang ke sana kantor polisi. Ya udah. Terus itu yang Rabu apa Kamis sudah tangkap. Iya, cepet loh. Iya. Jadi karena kalau monitor kan lebih jelas tuh. Iya, jelas. Plat nomornya kan. Kemarin aku sempat posting, sempat gua review gua ulangin lagi, ini nomornya salah nih. Salah maksudnya belum tentu benar. Jadi hati-hati teman-teman juga. Akhirnya tapi responnya cepet juga loh pihak kepolisian ya, karena nggak sampai seminggu ya. Nggak sampai seminggu. Nggak sampai seminggu pelaku udah bisa kepegang. Ya udah lalu maininnya sekarang di dalam. Selamat untuk Anda. Tapi suka muter-muter soalnya ya kan. Salah banget. Udah lu mainnya di dalam, nggak bisa Ya, diulang lagi. tapi dia kali ini sih lagi sial dia. Sial dia, salah sasaran dia. Apa anjir? Rumahnya di mana? Daerah situ juga, Sa? Enggak. Iya masih Jakarta Timur juga, cuma nggak begitu deket sih. Oh jadi dia rumahnya aslinya jauh dari lokasi tragedi itu. Tapi Kalau Jakarta Timur. masih Timur juga, kalau secara kilo palingnya 3 kilo 4 kilo lah. Oh emang niat itu. Gila ya. Komplek. Tapi kalau lu Ref pernah nggak apa namanya? Korban apa yang jadi pelaku lu? Ada. Ya ada pengalaman kayak gitu pernah nggak sih? Nggak pernah gue kalau yang kayak eksibisionis gitu, jarang sih kalau di sini. Maksudnya kayak gue pernah dengar berita di kereta, di bus, orang Kereta kayak tuh gitu. paling sering karena kan dia Nempel kan. ya. Tapi kalau ini udah kayak gue pernah dengar berita yang kayak gini di Jepang. Eksibisionis, orang pakai jaket, dan ada yang lari, cewek, dibuka langsung semuanya, brak. Langsung. Kalau ini naik motor, pinter dia. Jadi kalau itu kabur, gitu. Ini juga jadi pertanyaan tuh, kemarin ada netizen yang nanya ke gua, Bro Isa, ya gimana? Ini misal kebalik gimana? Lu lagi jalan-jalan atau ada cewek ngeluarin itunya, lihat lu dari cewek kan anjing gitu. Ya lu gimana tanggapan lu kayak gitu? Misalnya bener-bener nyata nih depan lu nih, ada yang cewek kayak gitu. Itu pasti orang gila, Pak. Iya, nggak mungkin ya kalau cewek. Iya. Kalau cewek. Kita yang harus lari lah, kita takut masa ada begitu cewek. Ngeri sih ya. Ngeri. Horor cuy kalau kayak gitu. Gokil. Kejadiannya di situ, kecuali yang di daerah-daerah kota kan pernah ada tuh cewek atau terlanjang lari, ya kan terpengaruh kan. Kan ada berita-berita juga. Kali ini di komplek perumahan atau begitu
Gila sih. Kalau cewek tuh udah kemungkinan mabuk sih di jalanan tengah malam kan dia. Tapi banyak gak sih kejadian kayak gitu sebenarnya? Banyak, Pak. Banyak ya? Banyak, Itu yang DM gua ada kali 100 lebih. Itu yang kalau ini bicara kejadian serupa, tapi bukan di komplek ya. Kalau komplek 10-an lah. Di luar ini banyak. 100-an. Silakan nanti baca DM-nya sendiri. Itu mereka dari malah masih sekolah. Semuanya lagi hamil. Banyak banget cerita. Gila tuh. Gila sih. Sangat tidak terpuji. Sama Sungguh pas- berdosa. Lagi pandemi gini kali ya? Enggak juga apa? Ngaruh. Iya, ngaruh ya? Iya. Mungkin. Kita open BO aja kan. Iya kan. Benar. Oh, ya kan daripada ini malah kasus lu atau begini, dia juga pengakuannya lagi ngurusin orang tuanya lagi sakit, ya kan. Ya kalau lu mikir panjang ya. Klise banget. Iya kan? Udah ketangkep tangan alasan mau masuk Iya, bakul ya ngapain? dia jual derita. Gila sih orang. Kacau. Tapi alhamdulillah sih sekarang pelaku udah ketangkep. Tapi ada impactnya nggak sih ke istri lu sendiri, Pak? Apa dia trauma sekarang jalan pagi sendiri atau gimana gitu? Trauma sih ada, takut juga ada. Justru yang takut malah gua nih. Iya Gua sih. takut begitu gua ngeluarin punya gua mainin dia malah teriak, ya kan? Padahal mau kencing. Enggak, tetap jalan, dia tetap jalan pagi. Ada di Fitli yang Iya. lagi diwawancara tuh. Iya, dia tetap jalan pagi. Cuma ya gitu, was-was ada. Jadi begitu ada motor dia langsung nengok dari jauh, udah nengok dia. Ada motor di belakang dia udah gitu. Ya gitu lah, impact paling kayak gitu. Iya, itu bawa Iya sih. traumatik sendiri. Iya. tuh. Gila tuh gawat sih. Gua traumatik sendiri ya. Banyak juga ternyata ya. Banyak Baru banget. tahu gue. Cuma Mungkin- katanya ternyata penyelesaiannya itu banyak juga yang masuk ngasih saran atau pernah jadi korban itu kalau ketemu orang seperti itu mungkin teman-teman di sini nanti menyaksikan teman-teman para wanita di sini nanti Agar ada nggak sih? hati-hati. Ini cowok semua kan? Cowok semua. Jadi ini apa? Malah suruh kayak ngedonin mereka dengan bilang, "Alah kecil-kecil gitu pamer." Oh iya benar. Oh, mungkin Bikin laki-laki mental. ngerasa Iya, terhina mereka kali ya tuh. gitu Iya. ya. Cuma kan itu kayak sekian persen doang yang cewek akan berani bilang gitu ya Iyalah. kan pasti shock lah. Shock ya kan? lah, refleks Iya. duluan kan. Kayak- Anjir apaan tuh anjir. Kayak lu ketemu hantu baca doa ntar, kagak bakal kejadian, lari yang ada. Iya kayak ya gitu. kan? Ya tapi kalau kalian bisa ya coba aja gitu. Kecil-kecil pamerin. Nyamper gitu ya dia lagi Nyamper. apaan kecil banget itu gituin langsung cabut orangnya pasti. Cabut. Ini sama juga yang ditanyakan teman-teman media yang lain. Jadi bilang, "Mas Isa nanti kalau ketemu, gue belum ketemu sih sampai sekarang sama pelaku dan gue juga menghindari gitu." Nggak, bukan belum menghindari, ketemu. maksudnya kalau ketemu ya dipertemukan sama pihak kepolisian ya udah ketemu. Tapi kalau enggak ya nggak apa-apa gitu. Gue nggak mau ketemu juga. Kalau ketemu mau gimana sih Mas Isa gitu? Yang jelas gue nggak akan gantian pamer juga. Ih jelas ya. Nih, Udah jelas. gue, Karena gitu mau ya. ganti Nih, ya. lo. Nah, impactnya beda lagi tuh. Impactnya beda lagi tuh nanti kalau gantian. Ya bener. Gila unik juga ya. Pandemi ini banyak banget ya kejahatan aneh ya. Iya. Gila sih. Jadi untuk kalian yang melihat YouTube atau Spotify kita ini bisa jadi salah satu contoh kasus ya. Harus lebih hati-hati. Lebih mau sendiri lihat sekitar ya. Karena ini di mana aja bisa terjadi. Karena alat yang dibawa laki-laki itu nempel. Ya. Jadi kapan aja bisa terjadi karena mesti hati-hati. Iya benar. Ya kan? Nempel sih. Gitu. Kan nempel. Ya jadi kita bersyukur juga sudah tertangkap. Bisa jadi konten untuk penonton dan pendengar semuanya ya kan. Jadi Ya, paling nggak salah satu pelaku di antara sekian banyak pelaku tuh udah ada. Iya, udah ada. Jadi Jadi buat mudah-mudahan bisa pelaku menjadi yang- efek jerah. Nah, Iya, benar. iya, Buat benar. pelaku yang lain, temen gue ketangkep. Hanya ada komunitasnya. Ngeri banget kayak gitu ada komunitasnya. Iya. Ya, Gue lagi kemarin sempat mikirin kalau orang-orang itu ketangkep terus dapat hukuman dari masyarakat loh ya nih, bukan dari sosial ya, dari sosial. dikeluarin gitu terus dikasih
apa kayak Semut. Taruhin semut ya. Masing-masing korban nyentilin dan apa gitu. Aduh, ini Kalau kalau ke masyarakat lebih ngeri ya. Iya makanya gitu. Barbar Jadi jadi harus barbar. hati-hati lah. Iya, banyak media lain yang bisa dia gunain sebenarnya dibanding dia ngakuin itu gitu. Oke, di segmen kali ini kita udah mengupas tuntas kronologi gimana kemarin istri Iya. Mas Isa ini Siap. terkena musibah. Di segmen yang berikutnya jangan kemana-mana, gue bakal ngundang satu temen gue lagi yang bakal jadi narasumber. Oke, tapi buat kasus yang beda pastinya. Oke, tungguin aja. Selamat datang di podcast Halusi. Didn't even get to cross.